A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Karena sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang bergabung ke dalam ruang Zoom meeting ini, Ana coba untuk menginformasikan terlebih dahulu, lebih awal, bahwasanya barangkali ada yang belum tahu nih, ini programnya apa gitu ya. Ini adalah program yang insya Allah rutin kami akan adakan dari El Sirat Talk. Itu program yang kita adakan kajian setiap pekan yang akan diisi oleh para pemateri kita yang sudah luar biasa, lulusan dalam dan juga luar negeri, yang insya Allah akan menemani kajian pekanan kita. Kami dari hasil riset sederhana yang kami lakukan, ternyata banyak Bapak Ibu dan teman-teman semua yang siangnya itu beraktivitas gitu ya, dan satu sisi ingin terus menuntut ilmu gitu ya, ingin terus menuntut ilmu, tapi kadang malam harinya itu sudah kehabisan energi, capek, mau keluar untuk menuntut ilmu di luar, sudah kehabisan energi atau kadang tidak terjangkau. Nah, oleh karena itu kajian makanan ini menjadi solusi bagi Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya yang bisa jadi mengalami hal yang sama seperti itu ya. Oleh karena itu mohon izin ya, saya tunggu sebentar ya, karena agak ada bising di sini. Saya mau izin untuk reminder teman saya dulu. Mohon izin. Untuk sementara Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, yuk bantu yuk untuk disebarluaskan informasi ini, disampaikan ke keluarganya, dikirim ke grup-grup, di-upload ke story WhatsApp, karena program ini bagus dan gratis seperti itu ya. Apalagi materi pada malam hari ini adalah parenting keluarga, kalau nggak salah ya, parenting keluarga Imron ya kalau nggak salah ya. Itu saya yang baju dos yang lupa lagi. Itu adalah tentang bagaimana caranya kita membina keluarga versinya keluarga Imron. Keluarga Imron ini adalah salah satu nama yang Allah munculkan di dalam Al-Quran, bahkan punya surah tersendiri yaitu Ali Imran. Nah, bagaimana nanti sebelum kita masuk ke dalam program kajiannya, mohon kami dibantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk yuk di-share dulu ya, di-share. Saya kasih space waktu 4-5 menit untuk Bapak Ibu dan teman-teman nge-share kegiatan ini, sembari saya mau ngasih tahu ke teman saya biar nggak terlalu bising, oke? Sepakat ya sampai sini, nanti saya kembali. Untuk tim operator, sembari nunggu Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mau share kajian ini, boleh diputar-putar dulu apa gitu ya, dan minta tolong untuk nanti on cam ya. Sekian, nanti saya kembali lagi.
setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. annahu la ilaha. Kita renungkan dong. Mengapa Allah datangkan Nabi Khidir? Demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa air zam-zam itu adalah lima syuriba lahu. Alhamdulillah ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya sudah menginformasikan pada kawan saya untuk ternyata dia lagi ngevakum, jadi it's okay. Boleh dong info di kolom chat siapa aja yang tadi udah nge-share. Coba ini kita mau dapat pahala jariah berjamaah. Jangan masa cuma nge-share satu kali klik aja pelit gitu ya. Apalagi mau katanya mau apa namanya itu, mau berguna bagi agama nusa dan bangsa. Kalau itu ngomongnya kebesaran. Kalau misalnya nge-share satu kali klik aja nggak mau misal gitu ya. Coba info dong di kolom chat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya siapa yang udah share. Sudah kak gitu ya. Ayo biar kita lebih interaktif ya. Sudah, terima kasih Kamia. Mana lagi nih yang udah share? Oh, Kak Denny, Don Kak Denny sudah Kak. Yang lain, ini ada 18-an nih di sini nih. Nah, ini udah share belum? Sudah Pak Ketua, Masya Allah. Alhamdulillah ya, saya berhusnuzon. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah bantu nge-share terkait program kita pada malam hari ini. Suara siapa tuh? Muhammad Rezeki. Ella sudah Kak, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah merespon, Misari, Ella, Mia, Denny, terima kasih banyak. Dan kepada yang belum, semoga tergerak hatinya dan diberikan hidayah untuk membagikan program kajian kita di malam hari ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebagaimana moderator dan MC pada biasanya, termasuk juga saya, mari kita pertama-tama untuk saling mengajak agar kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dari sekian banyaknya perbuatan dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, gitu ya, di tengah banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih berbuat kezoliman, Allah tetap berikan kita kesempatan untuk melanjutkan hidup gitu ya, agar kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, mengistighfari dosa-dosa kita, lalu kemudian kita menambah amalan-amalan kebaikan yang kita harapkan, amalan kebaikan kita nanti bisa lebih banyak dibandingkan keburukan kita, yang itu bisa dikabar baik di akhirat nanti. Dan di antara salah satu contohnya adalah dengan kita diberikan kesempatan dan ketergerakan hati untuk bisa hadir pada malam hari ini kita ngaji bersama. Maka dari itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini adalah karunia dari Allah yang begitu patut untuk kita syukuri. Maka dari itu marilah kita membiasakan diri kita menjadi pribadi yang mudah untuk mengucapkan Alhamdulillah ya. Maka dari itu yuk kita sama-sama mengucapkan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada tabiin, tabiut tabiin, para ulama, dan setiap umat yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat nanti kita menjadi bagian daripada orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan menjadi bagian daripada umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, di sini sudah terlihat bergabung bersama kita gurunda saya, pemateri kita semua, Ustadz Syarif Hidayatullah. Tapi sebelum saya menyapa kepada beliau, karena ini kita secara online gitu ya, yang biasanya kita lebih free untuk kajian sembari
tiduran dan lain sebagainya. Yuk supaya kita lebih terhubung, supaya kita lebih engaging gitu ya, lebih terkoneksi, rupiahnya lebih dapat. Yuk coba di on cam bagi yang tidak berhalangan, di open kamera gitu ya, bagi yang tidak berhalangan. Tapi sembari diperhatikan juga auratnya, aurat atas dan juga aurat bawah ya, karena biasanya kalau udah lewat Zoom meeting ini, karena nggak sadar gitu kalau berdiri kalau berdiri nanti nggak diperhatiin bawah, buyar nanti yang lagi kajian gitu ya. Maka dari itu yuk on cam sembari diperhatikan auratnya masing-masing seperti itu. Baiklah, saya izin untuk menyapa guru saya yang sangat tampan pada malam hari ini, yang senyum beliau itu alhamdulillahnya udah menikah tak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Menyala, menyala, menyala. Siap. Gimana kabar Ustaz? Sehat? Sakit? Sehat, sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Ustaz ya, insya Allah ya. Insyaallah sehat. Ya Ustaz, katanya kan kalau sehat itu terbagi tiga Ustaz. Sehat pikiran, sehat hati, sehat fisik. Nah ini tiga-tiganya insya Allah sehat Ustaz. Full power saya, kalau saya full power. Full power. Insyaallah. Tapi kalau katanya Mesari Resi ini Ustaz, Iya, gimana? yang tiga ini nggak akan berjalan baik tanpa kesehatan yang keempat Ustaz. Apa itu? Kantong ya. Rekening selalu rekening. Tapi insya Allah semuanya sehat ya Ustaz ya. Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah kalau misalkan pematerinya sehat, ini insya Allah pesertanya juga bakalan sehat Ustaz. Amin, amin. Baik Ustaz, ini bisa kita kasih spill sedikit nggak Ustaz terkait pembahasan kita pada malam hari ini nih, gimana Ustaz, sebelum kita bahas lebih panjang? Ya, baik, sedikit ya. Tema ini berkaitan mengenai pendidikan keluarga, POV single mother ya. Oh, single mother. Oke. Bagaimana mendidik dan membentuk anak generasi luar biasa seperti Maryam. Yang Masya teman-teman Allah. tahu, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Oh gitu. Kiranya begitu. Masya Allah. Siap Ustaz. Oke Ustaz, ini Ana juga udah nggak sabar. Tapi ini POV single mom ya, nggak apa lah, ilmu ya, ilmu tambahan ya teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, ini kita jangan sampai terlewat Ustaz, kita dengarkan dulu bacaan ayat suci Al-Quran nih dari sahabat Ana Ustaz ini yang sangat tampan luar biasa, Ustaz Misari Resi Al-Garuti. Silakan Ustaz Resi dibaca dulu Qurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya sudah jelas, Ustaz Waldi? Alhamdulillah sudah jelas Ustaz. Anda melihat Ustaz Syarif senyum, jadi ke bawah senyum. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا
وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merdu sekali bacaan ayat suci Al-Quran dari Ustaz Misyari Resi Al-Garuti pada malam hari ini ya. Semoga dengan bacaan Quran tadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya menjadi wasilah datangnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Mohon izin Bapak Ibu di mute dulu. Oke. Baik. Sebagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya juga tidak sabar ya untuk kita mempelajari materi kita pada malam hari ini. Bahkan pemateri kita juga sudah senyum-senyum ya, sepertinya materinya asik gitu ya. Masih terbuka ya, masih open untuk Bapak Ibu dan teman-teman untuk ngajak keluarga, teman-teman, sanak kerabatnya untuk hadir dalam kajian kita di malam hari ini gitu ya. Karena nanti juga akan ada rekamannya ya kajian kita. Maka dari itu silakan untuk di-share. Selebihnya kepada guru saya Ustadz Syarif Hidayatullah, dipersilakan Ustadz untuk kita belajar bareng. Baik, sebelumnya mungkin minta tolong jadiin kami co-host tim. Oh iya ya. Astagfirullahaladzim Ustadz. Kawan Ustadz. Sudah, Ustaz. Udah Ustadz. Bentar ya. Baik. Yang tidak berhalangan silakan on cam ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak Ibu, teman-teman? Ya, sehat ya. Semoga yang sedang kurang sehat, yang lagi sakit, semoga Allah sembuhkan. Semoga yang mungkin sekarang kantongnya tipis, semoga Allah tambahkan dan lancarkan keuangannya. Semoga juga yang belum punya pasangan, kita doakan. Semoga Allah segerakan untuk mendapatkan pasangan yang soleh dan ataupun yang solehah. Amin. Teman-teman sekalian, mungkin di pekan ini ya ataupun pekan kemarin kita ketahui bersama bagaimana situasi negeri ini yang mungkin tidak baik-baik saja. Terlepas dari siapapun yang mungkin kita judge salah ya, entah pemerintahnya, entah kitanya, entah mungkin penunggang gelapnya, tetapi kita diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim untuk kemudian mendoakan kebaikan untuk negeri ini. Allahumma ij'al hadzal balada balada Indonesia baladan amina wajnubna wa abna'ana an na'budal asnam. Teman-teman sekalian, kurang lebih 2 hari atau 3 hari kemarin saya mencoba membuka media sosial ya. Kemudian tertarik dengan postingan seseorang, teman-teman.
Dia menulis lumayan panjang ya narasinya. Lumayan panjang. Perihal mengenai isi hati yang ingin beliau sampaikan. Sosok ibu muda yang mempost kondisinya, kemudian beliau menyematkan foto kecil, teman-teman. Foto kecil anaknya yang kurang lebih kita prediksi kurang lebih itu sekitar umur 2 tahun. Dia menuliskan keluh kesahnya, kawan-kawan. Bagaimana kondisinya saat itu ketika Allah takdirkan dia memiliki anak Down syndrome. Tahu ya, anak Down syndrome, teman-teman? Kita kenal mungkin anak 1000 wajah. Yang biasanya itu anaknya sipit, kemudian mukanya relatif bulat, dan biasanya posturnya itu tidak tinggi-tinggi amat. Tahu ya, Down syndrome. Dia menuliskan, kawan-kawan, bagaimana kondisi dia. Dia ditinggalkan oleh suaminya karena malu punya anak seperti itu. Dia dijauhi oleh keluarganya sendiri. Bayangin, keluarganya sendiri seakan-akan menjauhi dia karena dia itu punya anak Down syndrome. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan dan kondisinya? Ini sosok ibu, kawan-kawan. Sosok ibu. Sudah pisah sekarang dengan suaminya. Tentu bertambah bebannya. Bertambah beban untuk menafkahi keluarganya, terutama anaknya. Ya, di ujung narasinya, narasi yang dia tulis, dia menyebutkan bagi siapapun yang membutuhkan pekerjaan dengan kondisi yang sekarang ini seperti ini, kondisi saya ya, kata beliau, bisa hubungi saya. Teman-teman, kita akui, kita bisa maksimal mendidik anak ketika ada peran suami di sana. Kita akui, kita bisa maksimal mendidik anak ketika sudah beres urusan dia sendiri. Kita akui bisa mendidik anak ketika urusan finansial sudah selesai, kawan-kawan. Ketika variabel ini, ketika hal-hal yang kami sebutkan tadi belum tuntas, belum usai, yakinlah teman-teman, fokus untuk kemudian dia mendidik anaknya tentu dipastikan berkurang. Makanya teman-teman, ternyata kondisi seperti ini sudah Allah gambarkan potretnya dalam Al-Quran, kawan-kawan, yaitu keluarga Imran. Sosok single fighter, satu orang yang kemudian dibebani untuk mendidik anaknya. Walaupun case-nya, kasusnya di sini Allah sebutkan mengenai sosok wanita, tetapi pada prinsipnya ini bisa untuk kemudian dipraktekkan untuk mereka-mereka sosok lelaki yang mungkin tidak memiliki istri atau anaknya tidak memiliki sosok ibu. Ini bisa dipraktekkan, kawan-kawan. Ya, makanya ini kemudian menjadi pelajaran buat kita bersama bagaimana nantinya single mom, ya, single father mungkin yang hanya kemudian berperan sendiri untuk membimbing anaknya, untuk mendidik anaknya. Kita lihat pelajaran-pelajaran yang Allah sampaikan dalam surah Ali Imran, insya Allah dalam waktu dekat. Baik, kita masuk, kawan-kawan. Ya, kita nonton sebentar ya. Oke, kita nonton, teman-teman. Nonton sebentar. Viral di media sosial, momen haru terekam saat seorang abang ojol yang sedang mengambil orderan, menyempatkan diri untuk menyapa adik-adik di panti asuhan. Dalam video tersebut, mereka serentak memanggil kata bapak pada abang ojol tersebut. Salah satu dari mereka bahkan mengulurkan tangan untuk mencium tangan abang ojol, seakan menyambut sosok yang sudah mereka anggap seperti keluarga sendiri. Teman-teman, apakah ada yang bisa memilih takdir dilahirkan oleh orang tua yang utuh?
Apakah ada yang bisa memilih dilahirkan oleh keluarganya Bapak Prabowo? Ada nggak? Ada yang bisa memilih dilahirkan oleh keluarganya Bapak Jokowi? Ada di sini? Nggak ada. Ada yang memilih, misalkan qadarullah, orang tuanya broken home. Misalkan, ada yang memilih untuk kemudian keluarganya tetap utuh. Tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa memastikan kawan-kawan. Nggak ada. Bayangkan anak-anak tadi, teman-teman, yang masih kecil, yang mungkin ada yang sudah tidak memiliki sosok ayah, mungkin ada yang sudah tidak memiliki sosok ibu, yatim atau piatu, atau bahkan yatim piatu, kawan-kawan. Bisa dibayangkan bagaimana masa depan mereka. Bagaimana orang yang kemudian mengasuh mereka itu memiliki beban, memikul beban untuk membimbing anak-anak tersebut, untuk mengarahkan anak tersebut, untuk menafkahi anak-anak tersebut, kawan-kawan. Dan ini potret, banyak potret seperti ini. Teman-teman, saya tanya, teman-teman ada yang di sini mungkin tetangganya yatim ada? Ada yang tetangganya piatu ada? Ada yang mungkin yatim piatu ada nggak? Seringkali kita dapetin begini, kawan-kawan. Biasanya ya, fakta yang mungkin kita lihat, teman-teman, anak yang seperti ini itu kadang kelakuannya nyebelin kita, ya enggak? Kadang kita menganggap aneh. Kok anak tersebut nakal ya? Banyak ulah ya? Kalau kita lihat dengan kacamata husnuzon, kawan-kawan, oke, oh mungkin itu kan anak yatim. Barangkali kita diuji dengan perilaku dia karena Nabi menghabarkan ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi, aku dan yang menyayangi ataupun memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau dhamma asabi'ah. Ya, merapatkan dua jarinya. Karena begitu dekat. Oh mungkin dengan perilaku dia yang nyebelin untuk menguji kita, apakah kita tetap memiliki rahmat kasih sayang kepada anak tersebut atau tidak? Oh mungkin dengan perilaku dia yang nyebelin, apakah kita tetap peduli dengan dia atau tidak? Itu kalau kita melihat dengan kacamata husnuzon. Tetapi kalau kita melihat dengan kacamata pendidikan, oh barangkali anak tersebut tidak memiliki support sistem pendidikan yang utuh dalam keluarganya. Bisa jadi dia tidak memiliki ayah ataupun ibu. Atau kasusnya, kawan-kawan, sekarang ini dia punya ayah, dia punya ibu, hanya saja barangkali mereka memiliki peran yang pasif. Di pikiran mereka hanyalah bagaimana mencukupi kebutuhan hariannya untuk makan. Tapi tidak berpikir bagaimana melihat kondisi mentalnya, pendidikannya, dan yang lainnya. Ini orang-orang yang pasif. Ini yatim pasif, kawan-kawan. Piatu pasif, kawan-kawan. Ini juga nggak jauh beda dengan mereka yang yatim aktif, ya, yang memang betul-betul tidak memiliki sosok ayah ataupun sosok ibu. Kawan-kawan, tutup mikrofonnya ya, tolong. Mengganggu konsentrasi, punten. Oke, begini diskusi. Kiranya mana yang lebih sulit, teman-teman? Didik anak perempuan atau anak laki-laki? Yang sudah punya anak, yuk komen. Ada yang bisa komen. Yuk, yang punya pengalaman mungkin. Bunda, ayah, lebih susah mendidik anak laki-laki atau perempuan, ataupun tergantung? Kalau Ada saya nggak yang perempuan. mau feedback? Ustadz, lebih sulit mendidik anak laki-laki karena kita harus memuaskan egonya. Ustadz, lebih sulit mendidik anak perempuan karena perempuan itu nggak stabil emosinya, Ustadz. Ustadz, lebih sulit mendidik anak laki-laki karena kita membentuk sosok yang akan menjadi kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab banyak, Ustadz. Ustadz, lebih sulit mendidik anak perempuan karena perempuan nanti itu menjadi ibu keluarga yang harus bisa menyayangi ya anak dan juga suami. Banyak komentar di sana, teman-teman, dengan sudut pandang persepsi yang lain. Tetapi kita tidak nafikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sabda Nabi, kawan-kawan. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan atau menukilkan sabda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mani betulia min hadhil banat bi syai' fa ahsana ilaihinna kunna law sitra minan." Siapa yang diuji dengan anak perempuannya,
Lalu dia tetap bisa berbuat baik. Anak-anak tersebut dipastikan, ini garansi dari Rasulullah, menjadi pelindung dia dari api neraka. Artinya dipastikan dia akan masuk surga. Teman-teman, saya cerita. Saya kenal sosok ustadz yang sudah disegani di kompleknya, circle kantornya. Saya tahu betul. Tentu label ustadz, teman-teman ya, itu bagaimana marwah keluarganya harus baik, citra keluarganya harus baik, ya kan? Tapi qadarullah, anaknya ini dimasukkan ke pesantren nggak betah. Qadarullah, setelah ditelusuri ternyata anak perempuannya, mungkin bahasa kita sekarang ini berpacaran gitu ya. Hubungan intens dengan banyak lelaki. Wah, saya tahu kondisinya. Wah, marah besar tuh. Tapi hebatnya Ustadz ini, teman-teman, dia tetap kemudian mengkomunikasikan, memahamkan anaknya itu terkait kondisi yang terjadi. Bagaimana tetap mengarahkan anaknya, bagaimana dia terus berbuat baik dengan anaknya. Dan saya tahu persis orangnya, dan saya kenal betul orangnya, teman-teman. Dan saya rasa, dan saya kira beliau sedang diuji, dan kalau masuk dalam kriteria hadis ini, maka inilah jaminan garansi akan masuk ke dalam surga. Hadis yang lain, yang semisal kawan-kawan. Dulu kita tahu, zaman jahiliyah, aib kalau punya anak perempuan. Ya kan? Aib kalau memiliki anak perempuan. Mengapa? Karena anak perempuan di zaman itu seperti tidak memiliki harga. Seperti barang dagangan. Bisa diambil, bisa ditinggalkan. Makanya mereka malu orang-orang jahiliyah ketika memiliki anak perempuan. Mereka bangga kalau punya sosok anak lelaki dengan harapan menjadi pemimpin di masa mendatang. Makanya ada sabda Nabi SAW untuk menenangkan bagi siapapun yang memiliki anak perempuan, mana ala jariyatain hatta tablugh. Siapa yang mengasuh, membimbing, mendidik, mengarahkan dua anak perempuan. Jariyatain, dua anak perempuan, hatta tablugh, sampai dia balik. Kelak di hari kiamat, jaa yaumal qiyamah ana wa huwa hakadha wa dhamma asabi'ah. Kelak pada hari kiamat, saya dan dia itu seperti ini, sambil merapatkan kedua tangan. Teman-teman, bagaimana tidak? Bisa dibayangkan perasaan seorang ayah ya kawan-kawan ya. Nih ada anak perempuan nih, anaknya dia nih. Dia kasih makan, dia sekolahin, dia didik, dia tumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik sampai dia dewasa, kemudian masuk ke jenjang pernikahan, dikasih tuh anak perempuannya ke orang lain melalui akad pernikahan. Dan baktinya anak perempuan ini kepada suaminya harus lebih tinggi, lebih afdol, lebih utama dibandingkan baktinya anak perempuan tersebut kepada ayah kandungnya sendiri. Bisa dibayangin teman-teman. Kalau lelaki, tetap ya, sampai dia wafat, taatnya, baktinya kepada orang tuanya tetap jauh lebih utama dibandingkan ketaatan kepada istri ataupun kepada mertuanya. Itu anak lelaki. Tapi anak perempuan, bayangin teman-teman, perasaan orang tuanya. Nah, kiranya itulah secara psikologis bagaimana keutamaan yang tentunya bagi mereka-mereka yang kemudian memiliki Allah amanahkan anak perempuan. Oke. Baik, kita masuk kawan-kawan. Satu ayat yang kemudian kita merenungi, dari sini mungkin kita mencoba introspeksi ya. Mengapa dan mengapa? Allah berfirman, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sungguh Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, memilih keluarga Imran dibandingkan manusia, makhluk seluruh alam. Allah memilih 4 orang ini, teman. Adam, manusia pertama.
Manusia yang sudah menginjak surga kan ya teman-teman ya. Nenek moyang kita yang paling dahulu. Nuh, Rasul yang pertama. Dikala kesyirikan merajalela, Nuh yang pertama. Yang Allah angkat sebagai Rasul untuk membasmi kesyirikan-kesyirikan. Ibrahim Abul Anbiya. Seluruh Anbiya, porosnya nanti teman-teman, kepada Alu Ibrahim. Dan ini nyempil yang terakhir nih. Bukan Nabi, bukan Rasul. Wa ala Imran. Keluarga Imran. Kiranya teman-teman, kalau antum nih, nama antum ya, disematin, dijajarkan sama Presiden Cina, siapa tuh? Jepin ya. Presiden Rusia. Presiden Amerika, terus nama antum di sampingnya yang keempat. Kiranya begitu. Bangga nggak? Bangga dong. Gembira nggak? Gembira kan? Wah, luar biasa. Tentu orang-orang akan cari tahu tuh, siapa antum kan? Siapa Anda tuh? Kok bisa berjejer dengan orang-orang hebat? Harusnya demikian kan? Inilah Imran. Bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau mungkin 3 orang pertama ada, Nabi, Nuh, Rasul, Ibrahim pun sama. Mungkin karena mereka punya privilege. Label Nabi ataupun Rasul. Tapi ini, Imran. Di sini mungkin ada tetangga ataupun di sini yang namanya Imran mungkin ya. Ini keluarga Imran kawan-kawan. Allah utamakan, Allah gandengkan, Allah sematkan, ya. Allah sematkan dengan sosok mereka-mereka orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang yang punya pengaruh dalam Islam, bahkan di area dunia ini teman-teman. Alal alamin. Makanya dari situ kita pengen belajar ya teman-teman, keluarga Imran. Tetapi lebih ajibnya kawan-kawan, tidak disebutkan satupun dalam satu surah tersebut, surah Ali Imran teman-teman, terkait peran Imran dalam mendidik keluarga. Silakan. Nggak ada kawan-kawan. Tidak disebutkan. Bahkan yang disebutkan itu istrinya. Kita lihat ya teman-teman ya. Ini, satu tempat saja. Ini nih. Oh, saya nggak bisa itu ya. Idh qalat imra'atu Imran. Dah, itu doang. Itu tok. Itu tok, teman-teman. Ketika berkata perempuannya Imran, artinya istrinya Imran. Ya, teman-teman. Menarik, kawan-kawan. Surat tersebut disebutkan Alu Imran, tetapi peran Imran tidak disebutkan sama sekali. Yang disebutkan hanyalah peran istrinya. Dan nanti kita lihat bagaimana sejarahnya sih, sedikit ya sejarahnya, biar kita tuntas memahami terkait keluarga Imran. Lanjut teman-teman. Baik. Kita coba sedikit melihat, mereview kisah ya antara Imran dan Hana binti Fakus. Hana ini istrinya Imran. Pertama, Imran secara nasab kawan-kawan disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah lil Imam Az-Zahabi bahwasanya Imran ini masih kemudian memiliki silsilah keturunan dengan Nabi Sulaiman bin Nabi Daud. Kita tahu kan ya, Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Nah, Imran ini salah satu cucu cicitnya yang bawah. Muncullah yang namanya Imran. Keluarga Imran terkenal dengan sosok orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, kawan-kawan. Begitu pula istrinya Hana. Ya, Hana ya, kalau pakai tulisan Arab itu pakai ha. Ha nun ta marbuto. Hana. Hana. Mereka berdua adalah orang-orang soleh di kalangan Bani Israel. Tinggalnya di mana? Tinggalnya itu di area Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana kawan-kawan sekarang? Palestina ya. Berarti Syam dulu ya. Mereka berdua tinggal di sana. Mereka berdua menikah kawan-kawan. Imran dan Hana. Bertahun-tahun Allah tidak memberikan mereka keturunan teman-teman.
Ya, kalau bahasa sekarang apa? Pejuang garis dua gitu ya. Hashtag pejuang garis dua gitu biasanya tuh. Ya kiranya begitu ya. Kegundahan pun dirasakan oleh Imron dan Han. Kemudian sampai suatu ketika Hana ini melihat burung, teman-teman. Melihat burung ya, mematok gitu ya. Kemudian dia bernazar, ya Allah, seandainya saya memiliki anak, aku akan jadikan dia sebagai khodim Baitul Maqdis. Apa khodim ya bahasanya ya? Pembantu ya, apa yang? Pelayan ya? Pelayan Baitul Maqdis ya Allah. Aku jadikan anakku ini akan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Dan Allah kabulkan kawan-kawan selang beberapa bulan. Akhirnya Hana pun mengandung. Ya, Hana pun mengandung. Tapi qadarullah, ya disebutkan kawan-kawan, Imran ini wafat sebelum Hana melahirkan kawan-kawan. Ini ada kaitannya dengan surah yang tadi dibacakan oleh Ustadz Resi ya. Kita lihat ya sambil baca ayatnya ya teman-teman ya. Karena ini nyambung. Kemudian setelah Imran wafat, istrinya Hana berdoa, إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, sambil ngelus-ngelus ini ya perutnya ya. Ya Allah, aku nazarkan, aku bernazar, ya Allah, aku bersumpah dengan apa yang ada dalam perutku ini, yang ada dalam janinnya. Aku bernazar kelak anak ini muharroro. Muharrar itu artinya merdeka, teman-teman. Bebas. Apa maksudnya? Bebas, merdeka dari kesyirikan dan fokus beribadah. Itu maksudnya kawan-kawan. Muharroro. Orang yang merdeka, orang yang bebas. Menjadi pelayanmu, menjadi pelayan Baitul Maqdis. Ya Allah, fataqabbal minni. Ya Allah, terima ya Allah. Engkau mau mendengar dan lagi maha mengetahui. Falamma wadu'atha. Setelah istri Imran Hana melahirkan, qalat, dia mengatakan, ya Allah, ternyata aku melahirkan sosok bayi perempuan, wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at, dan engkau ya Allah, engkau ya Allah lebih ngerti, lebih paham, lebih mengetahui hikmahnya dengan apa yang telah aku lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha, tetapi laki-laki tak sama dengan perempuan. Karena teman-teman, khodim Baitul Maqdis dulu memang lebih banyaknya itu dari kalangan laki-laki kawan-kawan. Dan mereka, kaum Bani Israel, memang terbiasa seperti ini. Ya bernazar untuk kemudian menjadikan anaknya menjadi pelayan Baitul Maqdis. Tapi di sini, qadarullah, Allah takdirkan. Ternyata istrinya Imran Hana ini melahirkan sosok perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku nama ya Allah anak ini dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku lindungi dia kepadamu ya Allah. Aku minta kepadamu agar engkau melindunginya dan anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Ya, ini samai Tuhan Maryam, ada yang mengatakan dalil bolehnya kita memberikan nama ketika anak itu lahir ya, langsung lahir maksudnya. Kan biasanya kita memberikan nama di hari ketujuh ya kawan-kawan ya. Boleh nggak memberikan nama ketika pas hari pertama dia lahir? Boleh. Melalui ayat ini, wa inni samai Tuhan Maryam, langsung diberikan nama. Dan ada dalil lain yang menyebutkan diperbolehkan pula untuk kemudian memberikan nama langsung di hari tersebut. Oke? Fataqabbalaha, dan Allah pun menerima anak tersebut biqabul hasan, dengan penerimaan yang begitu baik. Wa ambataha nabatan hasan, dan Allah tumbuhkan. Lihat, Allah yang membimbing kawan-kawan. Di sini wa ambataha nabatan hasan, Allah yang mendidik. Ini perhatikan ya kawan-kawan ya, bahasanya ya. Ternyata tidak disebutkan di sini ibunya yang mendidik. Ya, gurunya yang mendidik. No. Wa ambataha nabatan hasan, dan Allah yang menumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan dikafil, apa ya kafil ya, ditanggung, diasuh oleh Zakaria. Oke, begini teman-teman.
Tradisi dulu, kawan-kawan, tradisi dulu, orang itu berbangga kemudian ketika mampu mengasuh anak-anak yang memiliki nasab kemuliaan. Ya, orang-orang dulu ya teman-teman ya, mereka itu berebut pengasuhan kawan-kawan ketika anak tersebut adalah anak-anak yang mulia. Nah, kondisi ketika Maryam seusai dia lahir, kemudian beranjak dewasa, orang-orang berebut kawan-kawan untuk kemudian mengasuh Maryam. Siapa kiranya yang pantas dan cocok untuk mengasuh Maryam? Wah, dari banyaknya orang, mereka melakukan undian. Siapakah yang pantas? Undian yang pertama, keluarlah sosok yang bernama Zakaria. Masih belum puas yang lain. Di undi yang kedua, muncul pula nama Zakaria. Sampai ketiga kali, nama Zakaria itu muncul sebagai orang yang berhak mengasuh, membimbing, dan mendidik. Zakaria di sini adalah Nabi Zakaria yang teman-teman pahami ya. Zakaria adalah sosok Nabi. Siapa sih Zakaria? Dalam hubungan ya dengan Imran dan Hana disebutkan bahwasanya Zakaria itu, ini beda versi ya kawan-kawan ya, khilaf di sana. Ada yang mengatakan Zakaria adalah pamannya ibunya Maryam. Ada yang mengatakan Zakaria itu iparnya ibunya Maryam. Ya ini khilaf, ya perbedaan. Kullama, nah ini keajaiban karomah yang dimiliki oleh Maryam. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat ibadahnya Maryam, wajada indaha rizqo, ternyata Zakaria itu mendapati rizki di sana. Para ahli tafsir menyebutkan maksud rizki di sini adalah buah-buahan yang munculnya tak wajar. Maksudnya begini, buah-buahan ini harusnya muncul di musim panas. Tetapi pada musim dingin, kok ada buah tersebut di depan mihrabnya Maryam? Buah ini nih harusnya adanya munculnya di musim dingin. Tetapi pas musim panas, di depan mihrabnya Maryam, kok ada buah tersebut? Kiranya begitu. Maka Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadha?" Dari mana ini? Kok bisa kamu dapat ini? Siapa yang ngasih Maryam? Qalat huwa min indillah. Itu dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki tanpa diduga-duga. Dari sinilah pula teman-teman Zakaria itu beringinan untuk memiliki anak. Karena sudah melihat karomahnya Maryam, kesolehannya Maryam, Zakaria itu pengen punya anak. Dan itu dijelaskan di halaman berikutnya. Dan kita tidak akan bahas. Itu next saja. Ya, itu kawan-kawan. Kisah sedikit mengenai bagaimana keluarga Imran. Pada intinya, Imran itu kemudian tidak memiliki peran langsung ya. Langsung, dalam artian langsung bertemu dengan anaknya Maryam, kemudian mengasuhnya, mendidiknya, tidak kawan-kawan. Karena Imran itu wafat sebelum Maryam itu lahir. Nah, dari sinilah poin POV yang kami sebutkan di awal, bagaimana menjadi single factor dalam mendidik anak. Terlebih ini perempuan yang mungkin lebih rapuh dibandingkan laki-laki. Perempuan yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Perempuan yang lebih kemudian emosional dibandingkan laki-laki. Kalau yang lemah saja bisa, tentu yang laki-laki jauh lebih bisa. Kiranya begitu teman-teman. Oke. Pelajaran pertama. Penting. Menjadi orang tua yang soleh. Kalimat singkat sederhana tapi prakteknya sangat berat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya yang bicara di sini pun harus istighfar teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Barangkali ya teman-teman ya, anak saya yang sekarang ini kadang nyebelin gitu ya. Kadang bikin emosi karena dosa saya. Astagfirullah, astagfirullah. Barangkali anak didik saya, santri saya nggak paham-paham. Perbuatannya jengkelin itu karena dosa saya. Astagfirullah. Imran orang yang soleh. Hana orang yang soleh.
Allah yang didik Maryam, kawan-kawan. Allah yang langsung bimbing Maryam, kawan-kawan. Allah yang langsung berikan rizki yarzuqu bi ghairi hisab kepada Maryam langsung. Allah yang jadikan Maryam itu menjadi wanita terbaik. Wanita yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamula minar rijali kathir, yang sempurna imannya, yang baik imannya dari kalangan laki-laki itu sangat banyak. Yang imannya kokoh, yang Islamnya baik, yang tauhidnya bagus dari kalangan laki-laki itu sangat banyak, kawan-kawan. Walam yakmul minan nisa, dan tidaklah sempurna dari kalangan perempuan kecuali dua. Yang pertama Asiyah imra'atu Fir'aun, dan Maryam. Dua perempuan spesialkan oleh Nabi, imannya dapat validasi dari Nabi, legitimasi langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maryam, teman-teman, kiranya dengan kondisi kita yang sekarang ya, yang sekarang nih, kita tanya deh, ya kesolehan, ya naik turun, turunnya lebih sering gitu ya. Iman, kadang baik, kadang buruk, mungkin buruknya lebih sering ya. Dan segala aspek kehidupan kita, mungkin nggak teman-teman, kalau kita untuk kemudian Allah tumbuhkan, Allah jaga anak kita seperti Maryam, mungkin nggak? Yuk, yang teman-teman yang bisa jawab. Teman-teman yang tahu jawabannya sendiri. Kalau saya rasa belum ya. Kalau saya pribadi, ya Allah, masih banyak dosa, ya Allah. Banyak khilaf, banyak kekeliruan, banyak ego yang lebih dituruti, nafsu yang dituruti, ya Allah, setan didengarkan, ya Allah. Masih banyak. Makanya mungkin, ya anak kita, anak saya, kadang jengkel juga gitu ya teman-teman, sulit diatur. Mungkin di situ sebabnya. Makanya dalam surah Al-Kahf, Kahfi ya, di kasus yang ketiga, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ada sosok wa kana abu masolihat. Ada sosok lelaki soleh, teman-teman. Ya, lelaki soleh itu nenek moyangnya adalah orang-orang yang soleh. Kemudian dia itu punya harta warisan. Allah jaga harta warisannya, dan Allah berikan kepada dua anak cucu cicitnya nanti, kawan-kawan. Lihat, karena nenek moyangnya, kawan-kawan, nenek moyang itu soleh, Allah berikan haknya untuk anak keturunannya, harta karunnya kepada dua cucu cicitnya yang yatim, gitu ya. Ini berkat orang tua yang soleh, kawan-kawan. Maka barangkali begini, kawan-kawan, kadang mungkin kita itu menuruti keburukan itu karena ego dan nafsu kita kan ya. Iya kan ya. Tapi mungkin kita jarang kemudian mikir terkait keluarga kita. Ya, barangkali yang saat ini mudah terjerumus karena nggak berpikir panjang. Yuk dari sekarang, perhitungkan keputusan hidup kita, kawan-kawan. Karena keputusan yang kita ambil itu pasti akan berpengaruh dengan keluarga kita, dengan istri, dengan anak, dan lingkungan sekitar kita. Itu pasti akan berpengaruh. Makanya Allah itu kalau mencintai seorang, dia berkata kepada Jibril, wahai Jibril, sungguh aku mencintai fulan, maka jadikan orang-orang mencintai dia. Makanya salah satu untuk kemudian kita itu bisa bergaul dengan siapapun, hubungan sosial itu baik, kita itu nggak punya musuh, salah satunya ini. Jadi apa? Menjadi soleh. Makanya orang soleh itu dipermudah dari banyak sisi, kawan-kawan. Fadilahnya itu banyak. Cuman kita sudah tahu, tapi prakteknya kayaknya sulit betul ya. Sulit betul. Angel betul, teman-teman nih, untuk jadi soleh nih. Ya, ada gangguan dikit gitu ya. Kayaknya, mudah terjerumus kitanya, teman-teman. Maka kita berdoa sama Allah, semoga Allah jaga kita dari perbuatan buruk kita, dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang soleh, ataupun yang di sini yang solehah, sehingga itu menjadi kebaikan buat keluarga kita bersama. Oke. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hai manusia,
doa aku akan kabulkan. Mungkin kita sering gini, bertanya gini, kenapa ya aku udah doa ini itu A, B, C, D, E, tapi nggak dikabulin-kabulin gitu ya? Ada nggak yang mungkin terbesit kayak gitu ya teman-teman ya? Saya pun sama. Ustadz, saya sudah berdoa ini itu, kok nggak dikabulin-kabulin Ustadz? Mungkin ada yang seperti itu. Ya, punya teriakan batin seperti itu ya kawan-kawannya. Begini, teman-teman, begini. Antum taruhlah jadi bos ya. Terus antum punya karyawan. Karyawan antum ini suka telat masuk kerjanya. Gaya komunikasinya buruk. Sering ngutil. Ya, kalau ada bonus-bonus. Nggak jujur dalam akuntabilitas pencatatan keuangan. Ya, kemudian toxic karyawan antum nih. Kira-kira antum kasih promosi kenaikan gaji nggak orang-orang kayak gitu? Kenaikan jabatan kasih nggak? Kecil kemungkinan. Ya kan? Kecil kemungkinan. Nah, barangkali itu yang menjadikan kita belum dikabulkan doa-doa kita, kawan-kawan. Makanya Nabi menggambarkan tuh, ada orang yang begitu jauh dia safar. Karena safar termasuk salah satu mustajabnya doa ya teman-teman ya. Rasul menggambarkan ada orang yang safarnya jauh sampai kepalanya itu berdebu ya, pakainya lusuh. Dia berdoa, ya Robbi, ya Robbi, ya Allah, dia minta ini, itu, itu. Tapi nggak dikabulkan. Kata Nabi, gimana dia bisa dikabulin? Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, teman-teman. Itu menjadi penghalang daripada terkabulnya doa. Walaupun dia sudah melakukan asbab-asbab doa. Misalkan doa di waktu mustajab gitu ya. Sepertiga malam ketika sujud antara adzan dan iqamah. Itu kan termasuk waktu-waktu yang mustajab. Tapi barangkali penghalang kita sangat banyak, kerak-keraknya banyak kawan-kawan. Barangkali itu yang menjadikan doa kita tersendat. Nggak turun-turun nih dari langit ketujuh nih. Ketahan mulu nih. Barangkali di situ. Tapi di sini konteksnya adalah Hana. Istri yang soleh. Kira-kira kalau berdoa gimana teman-teman? Ya udah langsung kucur tuh. Dikasih sama Allah langsung tuh. Nih, gue kasih nih. Kiranya begitu. Berdoa ketika masih dalam kandungan. Sebagaimana yang diterapkan oleh Imran, istrinya Imran. Berikutnya. Ustadz, saya ikhlas kalau menjadi orang kaya, Ustadz. Ustadz, saya ikhlas kalau kulit saya putih, Ustadz. Ustadz, saya ikhlas kalau saya anaknya Pak Prabowo, Ustadz. Ustadz, saya ikhlas kalau saya jadi pejabat yang tunjangannya 50 juta per bulan, Ustadz. Ikhlas saya, Ustadz. Ya, gue juga ikhlas itu. Tapi bagaimana kondisinya kalau Anda dan saya diberi anak yang Down syndrome? Coba bayangin dulu deh teman-teman ya. Bayangin dulu ya. Kondisi misalkan nih, qadarullah, kita punya anak disabilitas. Anda nggak minta kan? Anda nggak berharap kan? Enggak. Tapi Allah kasih itu. Ikhlas nggak Anda? Terima takdir nggak? Itu ujiannya di situ. Ketika Anda diuji misalkan dengan penyakit yang mungkin mematikan, cancer misalkan, kanker misalkan. Anda pernah minta dan ingin musibah kanker itu menimpa Anda? Tentu tidak. Tapi Allah tetapkan. Anda ikhlas. Anda menerima takdir tersebut. Kecil kemungkinan. Kecil. Kondisinya Hana ini berharap anaknya itu lelaki, berharap bisa menjadi khadim Baitul Maqdis. Harapannya demikian. Karena lelaki tentu secara fisik jauh lebih kuat untuk melayani orang-orang yang hadir di Baitul Maqdis. Tapi yang Allah takdirkan ternyata anaknya perempuan. Karena mengatakan, Wallahu a'lamu bima wadu'at. Allah lebih tahu.
Ya Allah, Engkau lebih tahu ya Allah dengan apa yang telah aku lahirkan. Ini sosok perempuan ya Allah, dan aku namai dia dengan sebutan Maryam. Ya, makanya teman-teman dengan eh, apa ya kondisi yang sekarang gitu ya. Kemudian kita melihat bagaimana hmm, hmm, bukan rintihan ya, semacam mungkin ungkapan perasaan sosok ibu ya, yang kemudian diuji dengan anak-anaknya mungkin mereka nggak harapkan. Entah mungkin anaknya bandel, anaknya nakal, ya kekurangan secara mental ataupun secara fisik, kita sering dapetin di sana. Tapi belajar dari Hana, seharusnya kita harus mensyukuri. Kita harus menerima dengan apa yang Allah berikan. Dan Allah jamin ya, bagi mereka-mereka yang kemudian bersyukur, Allah akan tambahkan. Kan gitu ayatnya ya. La in syakartum la azidannakum. Mungkin penambahannya bukan materi yang kita dapatkan. Mungkin penambahannya bukan kehormatan yang kita dapatkan. Mungkin penambahannya bukan sesuatu yang mungkin kita rasakan secara langsung. Barangkali ada hal-hal lain yang kita dapatkan di sana. Teman-teman, Naja adalah bukti yang nyata. Naja, saya kira orang tuanya adalah orang-orang yang hebat kemudian bisa berdamai dengan keadaannya. Naja yang kemudian divonis dengan kanker otak ya, sehingga dia lumpuh tidak bisa berjalan adalah bukti orang tuanya kemudian menerima takdir, kemudian bisa mengarahkan anaknya menjadi sosok yang teman-teman ketahui. Naja bisa membanggakan orang tuanya, bisa menjadikan orang tuanya melakukan banyak hal. Umroh gampang, ini itu gampang, gampang semuanya. Padahal mungkin bagi mereka yang memiliki kacamata sempit, menganggap Naja itu adalah sosok yang beban, ya kan? Mungkin kalau kita melihat dengan kacamata yang sempit, tetapi Allah buktikan, Allah tunjukkan. Naja bisa menjadi sosok yang membanggakan keluarganya, membanggakan ayah dan ibunya, dan teman-teman tahu di sini. Ya, ini ibrah yang kedua. Ibrah berikutnya teman-teman. Di sini ada yang pernah lihat setan? Sering Ustaz teman kantor banyak, Pak. Bukan itu. Kawan-kawan, kalau saya boleh nanya ke antum semua dan ke diri kita masing-masing, antum bisa bedain nggak sih mana yang di sana adalah bisikan setan sama bisikan nafsu? Antum bisa bedain nggak? Ada yang bisa memastikan, oh ini adalah nafsu gue nih yang buruk nih. Oh ini nih, bisikan setan nih. Ada yang bisa mastiin? Nggak ada. Nggak ada teman-teman. Nggak ada yang bisa memastikan. Walaupun secara ayat Allah sudah pastikan ya, mengenai setan itu bentuknya ada dua. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin tuh yang tak kasat mata, sama anas, sama manusia-manusia yang buruk tuh, yang menghasut kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Tapi kan keputusan tetap di kita. Kita yang sebenarnya mengendalikan diri kita, memegang kendali diri kita. Tak bisa teman-teman untuk kemudian kita melawan setan secara langsung kecuali atas izin pemilik setan itu sendiri, pencipta setan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi saja doain cucunya Hasan dan Husain. Nabi ya, Nabi berdoa, "U'idzukuma bikalimatillahi tammah." Aku lindungi kalian. Aku minta sama Allah untuk melindungi kalian ya. Bikalimatillahi tammah. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syaitani hamma wa ainin lamah. Dari syaitan yang buruk, yang terkutuk, yang suka menghasut, dan dari mata-mata yang jahat. Itu Nabi kawan-kawan. Itu Nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Dan itu sudah ditunjukkan oleh bagaimana Hana ketika lahir anaknya, dia mendoakan wa'iduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah nih anak nih, tolong lindungi ya Allah. Lindungi dia dan anak keturunannya, dzurriyyahnya dari setan yang terkutuk. Makanya ketika anak kita lahir teman-teman, salah satu anjurannya kita bacakan doa Nabi tadi yang dibacakan kepada cucunya. Di samping mungkin di sini ada yang mengumandangkan azan.
Ada ya, ketika anak lahir yang mengumandangkan azan, silakan. Tapi yang jelas harus doakan dengan doa Nabi kepada cucunya itu teman-teman. Harus ketika anaknya lahir. Semoga dengan doa-doa orang tua, doa-doa kita teman-teman, Allah jaga anak kita, anak keturunan kita, dari kemudian pengaruh-pengaruh buruk setan. Sehingga Maryam menjadi sosok yang hebat, sosok yang luar biasa, sosok yang soleha. Salah satu sebabnya adalah doa dari orang tuanya. Doa dari orang tua. Waduh, kita percepat ya. Berikutnya, pilihkan guru dan lingkungan yang saleh teman-teman. Tadi kondisinya adalah ibunya Maryam, single factor, single mom, single parents teman-teman. Dan begitu pula kita barangkali merasa tidak memiliki kompetensi, merasa belum bisa mendidik, yuk pilih pendidik teman-teman. Ingat ya, pilih pendidik. Bukan cuma lembaga formalitas dengan mengatasnamakan IT, Islam terbaru ya, sekolah Islam terbaru. Bukan cuma mengatasnamakan lembaga yang namanya pesantren, no. Teman-teman harus sampai mendetail ke sana siapa gurunya, sosok gurunya, bagaimana kesalehannya, bagaimana dia mendidik, bagaimana dia membimbing sampai di sini. Itu yang paling penting, jangan cuma labeling nama-nama, no. Tapi guru sebagaimana Hana memilih Zakaria, Allah pilihkan Zakaria sebagai pengasuh pendidik Maryam. Oke? Jadi teman-teman ya, yang mau masukin anaknya ke lembaga pendidikan manapun, lihat pendidiknya ya, oke? Lihat pendidiknya, bukan cuma misalkan pelang nama lembaganya, kemudian akreditasinya, bukan cuma itu teman-teman. Jauh lebih mendalam yang diajarkan dalam surah ini adalah gurunya langsung teman-teman harus paham bagaimana dia mendidik anak-anak yang lain, apakah berhasil ataukah tidak. Ya, teman-teman, ini pastikan. Kemudian yang terakhir kayaknya, yang terakhir bukan ya, bentar. Oke, yang terakhir ya. Terakhir, membiasakan anak ibadah sejak dini. Maryam sudah dididik sejak dini. Maryam sudah diarahkan untuk kemudian beribadah di Baitul Maqdis sejak dini. Maryam sudah kemudian melakukan banyak ibadah di bawah bimbingan Zakaria di mihrab milik dia pribadi. Teman-teman, Nabi pun sudah melakukan hal demikian. Nabi mengajak Hasan dan Husain ya dalam hadisnya untuk sholat. Ya, bahkan Hasan Husain tuh naik ke pundak Nabi ketika sujud. Ada yang mengatakan Umar ya naik ke pundak Nabi ketika sujud. Para sahabat tuh, oh, kok Nabi nggak bangun-bangun dari sujud ya? Terus ada yang nengok tuh, wah cucunya lagi gelantungan di pundak beliau. Ya sudah diajak tuh cucu-cucu beliau ya, anak-anak ya untuk kemudian beribadah di usia dini. Yuk ajarkan dari sekarang, ajarkan untuk kemudian dia mengucapkan salam. Ajarkan kemudian untuk bersedekah, ajarkan untuk kemudian berpuasa, ajarkan untuk kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya, dari dini, sejak dini sebagaimana Maryam sudah dididik, ditumbuhkan, dibimbing ya sejak Maryam itu kecil. Ya. Kiranya begitu kawan-kawan sekalian terkait mengenai pembelajaran daripada Ali Imran. Tentu banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang lain, tetapi kita lihat konteks yang di sini, juga ayat yang kita baca bareng-bareng di surah Ali Imran tersebut. Kiranya begitu. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Jazakumullah khairan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Sangat luar biasa menyala ya materi dan juga pemateri kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan mendidik anak versi keluarga Imran yang tadi topiknya itu seorang single mom, dan kita tadi mendapat banyak hikmah dari kejadian atau sejarah nyata yang dituliskan dalam Al-Quran disampaikan sama Ustaz Syarif.
pertama menjadi orang tua yang salih, kedua mempersiapkan dari semenjak anak di kandungan, tiga mendoakan agar anak terhindar dari setan, kemudian yang keempat memilihkan guru yang salih, dan yang kelima membiasakan anak untuk beribadah sejak dini. Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, kita masih ada sesi tanya jawab ya. Hanya sisa kita selesai sampai jam 21.30. Jadi tanya jawabnya itu kurang lebih 8 menit ya. Dipersilakan dua penanya pertama jika ada yang mau bertanya. Dipersilakan. Bisa langsung on voice jika ada yang mau ditanyakan. Atau mau raise hand terlebih dahulu, silakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Atau ada yang bingung mau nanya apa? Atau ada yang mau tinggal amalin aja gitu ya? Oh nih, ada yang mau bertanya. Astagfirullah. Silakan, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya kepada Ustadz Syarif. Silakan perkenalkan nama, daerah dari mana, terus kemudian disampaikan pertanyaannya ya. Nama saya Khadijah Nur Fitri dari Solo, Jawa Tengah. Kemudian yang ingin saya tanyakan tadi kan tentang parenting Islami, juga diceritakan tentang Sayyidah Maryam yang dari kecil beliau dijadikan khadimul masjid, juga jadi kan beliau kayak kita lihat beliau ibadah di masjid ya. Jadi untuk dikaitkan dengan, kan kebanyakan orang mengatakan ya, jika kalau di hadis ada salah satu hadis yang menyebutkan kalau perempuan lebih afdal sholat di rumah. Kemudian kalau menurut Ustadz Syarif, apa yang harus kita ajarkan kepada anak perempuan tentang, jadi lebih baik kita ajarkan sholat di rumah atau ke masjid. Kemudian jika misalnya kita kalau saya sendiri kan sejak kecil diajarkannya ke masjid. Kalau misalnya ada keluarga yang atau memang ibunya sedang berhalangan untuk ke masjid, bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak, terutama laki-laki, kalau perempuan itu tidak wajib ke masjid. Jadi kan kadang kita kayak merasa nggak enak menyuruh anak atau misalnya keponakan ke masjid, tapi kita sendiri tidak ke masjid. Apakah pertanyaan saya bisa dipahami? Sekian dulu. Udah? Ya, pertanyaannya udah Mbak? Sudah. Oke. Pertanyaan dari Khadijah dari Solo, Ustaz. Tadi pertanyaan insya Allah bisa dipahami ya. Bisa langsung dijawab, Ustaz. Atau kalau mau ada satu pertanyaan lagi biar sekalian dijawab, silakan raise hand. Ya, mungkin satu aja bisa ya, bisa langsung dijawab Ustaz. Ya, pertama terkait mengenai syariat sholat di masjid begitu ya. Pertama adalah mengenai syariat ini, perbedaan antara syariat yang dibawa Nabi Muhammad dengan syariat sebelumnya. Tentu di sana nanti kita akan melihat terkait perbedaan-perbedaan, salah satunya di area ini ya. Itu pertama. Yang kedua, kita juga tahu ya hadis Nabi Muhammad SAW, la tamna'u nisa'akum al-masajida. Janganlah kalian melarang ya wanita-wanita kalian dari beribadah di masjid. Wa buyutuhunna khairul lahun. Sekalipun rumah-rumah mereka itu jauh lebih baik ya untuk kemudian mereka melakukan ibadah-ibadah. Maksudnya di sini adalah ibadah salatnya. Itu adalah
dalil umum mengenai memang sholatnya perempuan itu jauh lebih utama dilaksanakan eh, di rumah. Walaupun kemudian boleh, ya, boleh mereka itu sholat di masjid. Tetapi yang paling afdol, yang lebih utama, sholat mereka itu dikerjakan di rumah. Mungkin pertanyaan tadi adalah kemudian bagaimana untuk membiasakan, ya, menumbuhkan cinta anak perempuan dengan ibadah di masjid. Kiranya begitu. Teman-teman sekalian, tentu ibadah itu bukan cuma sekedar sholat. Tentu kegiatan kebaikan itu bukan cuma sekedar sholat. Tentu hal-hal yang kemudian Allah nilai sebagai ibadah yang berpahala itu bukan cuma sekedar sholat. Banyak ibadah-ibadah yang lain. Dan kita tahu fungsi masjid dulu itu bukan cuma untuk sholat. Semua diskusi-diskusi kenegaraan, ya, semuanya di situ tuh. Ya, bahkan hal-hal lain, hal-hal yang sepele sampai yang kompleks, ya mereka diskusikan itu di masjid. Bukan seperti zaman sekarang. Yang kesannya masjid itu hanya ritual ibadah saja. Tidak ada kemudian diskusi-diskusi yang di sana berkaitan mengenai pemerintahan. Saya kira zaman sekarang itu jarang. Dan dianggap tabu dan dianggap aneh kan ya. Wah, itu aneh tuh. Di masjid kok malah bicara ini itu ya. Kok malah berbicara terkait ini itu ya. Aneh ya. Padahal kekuatan kaum muslimin itu hulunya itu dari masjid. Kemakmuran masjid itu menentukan bagaimana kemudian kemajuan pergerakan kaum muslimin. Dari sinilah sebenarnya anak perempuan itu juga bisa diikutkan dengan aktivitas-aktivitas lain. Ya mungkin sekarang kalau yang lumrah, wajar dan banyak itu apa misalkan di masjid? Misalkan kegiatan ngaji kan ya, TPQ, TPA kan ya. Biasanya kan ada tuh di masjid-masjid. Ya udah, yuk ajarkan anak tersebut untuk kemudian belajar mengaji ya bersama teman-temannya di TPQ ataupun TPA. Pun kalaupun kita mengajak anak tersebut untuk sholat, nggak jadi masalah kan? Ya, nggak jadi masalah kan ya? Ya walaupun tadi ya secara kembali ya hukum asalnya tetap sholatnya perempuan di rumah itu jauh lebih afdol, jauh lebih utama. Oke? Jadi kesimpulannya adalah untuk kemudian menumbuhkan kebiasaan kecintaan anak itu dengan masjid ya, dengan ibadah-ibadah yang lain di luar sholat ya, selain sholat gitu maksudnya. Pun kalau dia kemudian mengajak anak tersebut untuk sholat pun nggak jadi masalah. Kiranya begitu sekilas dari kami, pandangan dari kami. Jazakumullah khairan. Toyib, insya Allah menjawab ya Mbak Khadijah dari Solo terkait pertanyaannya tadi ya. Baik, ini karena sudah menunjukkan pukul 21.30, jadi mohon izin belum semua pertanyaan bisa terjawab ya. Jadi silakan masuk ke grup yang diinformasikan oleh admin, nanti tunggu informasi terkait kajian di pertemuan berikutnya ya. Kajian berikutnya nanti akan bersama Syekh Muhammad Adil Al-Asgol ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, seorang penghafal Quran dan juga ulama muda kelahiran Gaza. Nanti kita akan ada kajian pekanan, yang dimana kajian pekanan ini kita membahas tentang ruang lingkup sejarah Islam, dan juga kita ada kajian bulanan. Kajian bulanannya nanti kita akan membahas POV dari keislaman terkait bagaimana memandang fenomena-fenomena yang sedang terjadi di masyarakat, karena ini penting untuk kita bisa mendapati pandangan sebagai seorang muslim. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tadinya kita mau tutup dengan doa oleh Ustaz, tapi beliau sudah live duluan ya, sudah izin karena sudah malam, sudah punya anak, sudah punya istri dan lain sebagainya. Jadi untuk
penutupan pada malam hari ini, mari kita tutup seperti biasanya, yaitu dengan melakukan apa Bro Resi? Biasanya kalau sebelum kita tutup tuh kita ngapain? Mengambil Apa? Mengambil hak orang lain. dokumentasi. Ya, mengambil dokumentasi. Seperti berat sekali. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, yuk on cam sebentar yuk, kita mau dokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, itu atas nama Mia sudah on cam. Terima kasih Mbak Mia yang sudah on cam dengan kacamata hitam. Ada Kak Ella yang sudah on cam juga. Yuk yang lain silakan on cam. Ada dari Dewa Yogia. Silakan on cam dulu teman-teman semuanya. Kita dokumentasikan, kemudian kita sama-sama tutup. Baik, saya pandu ya untuk proses dokumentasi pada malam hari ini. Jangan sih yang dipandu oleh Bro Misari aja. Silakan Bro Misari dipandu kita. Baik. Silakan yang ada di slide 1 ini ada beberapa slide. Dimulai dari Ustadz Waldi sampai siapa nih? Kak Henida ya. Ambil yang ketiga, ambil wajah terbaiknya, senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi. 1. Nggak on cam Ustadz, lagi demam. Oh iya, iya benar. Syafakillah tahurun insyaallah. Terima kasih doanya Ustadz. Maka sembuh, didoain sama kita, diaminin sama peserta, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sering Terima kasih ya. Ustadz. Ya. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah cukup, sudah Ali. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas atensinya pada malam hari ini. Semoga dengan rangkaian kegiatan kita ini menjadi bagian daripada hal yang menambah 2 hal ya. Kalau yang disampaikan oleh guru-guru kita itu, ciri ilmu yang baik itu ada 2. 1 menambah pengetahuan, 2 menambah keimanan. Nah, semoga kedua hal ini kita dapatkan dan juga kita mendapatkan pahala dari sana. Terima kasih banyak ya bagi yang telah bergabung. Ditunggu kesiron Ustadz ilmunya malam ini. Ya, sama-sama Bunda. Ditunggu ya untuk informasi kajian berikutnya. Yang belum bergabung di grup silakan bergabung ke grup melalui kolom chat yang sudah diinfokan sama admin. Kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Buka sendiri, mandu sendiri, salam sendiri, dijawab sendiri. Semoga yang enggak jawab salam masuk surga. Dosanya dia enggak jawab salam Ustadz. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Oh, Masya Allah. Semoga yang semua yang ada di sini masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah bala qadirina ala an
يسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى